الله أكبر الله أكبر الله أكبر. Hidayah datang dalam berbagai cara yang kita tidak tahu adanya. Jadi beliau ternyata seakan-akan kan niam seperti orang tidur, tapi bukan tidur, rasanya seperti orang tidur. Inilah kisah Uthman bin Affan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam nabiyina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal azizul hakim. فقال جل شأنه في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وبهدي يهتدي المهتدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Alhamdulillah, tiada kata yang paling indah, tiada mutiara yang paling berharga selebih kita bersyukur akan nikmat Allah Subhanahu wa taala, nikmatul ijad dan nikmatul imdad. Nikmatul ijad karena kita dulu tidak ada lalu Allah adakan. Nikmatul imdad, Allah selalu memberikan fasilitas kepada kita. Walaupun kita tak meminta, Allah tak lupa untuk menganugerahkannya kepada kita. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan alam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hamba yang pandai bersyukur. Dalam semua anugerah Allah akan janjinya, beliaulah yang akan pertama masuk syurga. Qad ghafara lakallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Rasulullah telah diampuni dosa yang lalu dan akan datang. Dalam pada itu tidak pernah kurang istighfarnya sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak pernah kurang ibadahnya jemaah dirahmati Allah, hatta waramat qadamah, sehingga bengkak kakinya. Terkala ditanya demikian, maka Nabi mengatakan, afala akunu abdan syakura, bukankah aku ingin hamba yang pandai bersyukur. Semoga kita termasuk hamba-hamba yang pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, hamba-hamba yang qanaah, yang selalu merasa cukup apa yang Allah berikan kepada kita. Semoga nikmat yang diberikan semakin dekatlah kita dengan Allah, Tuhan alam semesta. Jemaah rahmati Allah, beberapa tipologi manusia yang diungkapkan dalam sejarah kehidupannya ketika Nabi mengajak mereka, ketika Nabi mendakwahkan mereka kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada tipologi yang lembut dan menerima dakwah dengan semudah itu. Ada juga yang jalan yang panjang menolak lalu akhirnya menerima. Ada pula mereka yang memang tidak mau menerima sama sekali. Orang yang lembut menerima dengan mudahnya, di antaranya adalah Uthman bin Affan. Ada namanya Talha. Jemaah dirahmati Allah, sosok yang lembut ini jemaah dirahmati Allah dikisahkan dalam sejarah, disebutkan kharaja Uthman bin Affan wa Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Jadi pada suatu hari keluarlah Uthman bin Affan, sosok yang lembut dan kaya hartanya. Tapi sekaya hartanya pun beliau kaya jiwanya. Uthman bin Affan radhiyallahu anhu dan Talha bin Ubaidillah di belakang Zubair bin Awwan radhiyallahu anhu. Memang rahmat Allah, keluar mereka berdua. Ternyata mereka hendak menemui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu ketika bertemu dengan baginda, fa'arada alaihim al-Islam, Nabi mengajak mereka untuk
untuk memeluk agama Islam. Apa yang Nabi sampaikan kepada beliau? Wa qara alaihim al-Quran. Nabi membacakan kepadanya Al-Quran. Jemaah dirahmati Allah, Quran adalah obat. Quran adalah syifa. Quran adalah rahmah. Quran adalah sebagai mutiara yang luar biasa. Maka Nabi SAW membaca kepadanya Al-Quran. Wa amba'uhma bihuquqil Islam. Nabi menjelaskan tentang hak-hak, keistimewaan di dalam agama Islam. Agama yang dasarnya al-Islam memberikan keselamatan. Agama yang kehadirannya adalah rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan yang ketiga, wa wa'adahuma al-karamata min Allah. Nabi menyampaikan di sana ada kemuliaan Allah Subhanahu wa taala kepada Utsman bin Affan, kepada Talhah. Nabi menyebutkan di ujung semua itu Allah telah janjikan kemuliaan. Apa jawab Utsman bin Affan radhiyallahu anhu? Ya Rasulullah, qadimtu haditsan min asy-Syam. Saya baru saja berangkat dari negeri Syam. Falamma kana baina Ma'an wa Zarqa. Kami suatu hari, suatu saat berada pada satu tempat antara Ma'an dan Zarqa. Apa keistimewaannya? Fanahnu kanniyam. Kami seakan-akan dalam mimpi. Jaga dalam mimpi. Inilah jemaah rahmatullah. Hidayah datang dalam berbagai cara yang kita tidak tahu adanya. Jadi beliau ternyata seakan-akan kanniyam, seperti orang tidur. Tapi bukan tidur, rasanya seperti orang tidur. Inilah kisah Utsman bin Affan. Idza munadin yunadi. Tatkala dalam mimpi seperti itu, ternyata ada yang manggil. Siapa? Beliau tak tahu. Munadin yunadi, ada orang yang manggil, panggilan hidayah. Panggilan hidayah. Jemaah rahmatullah, apa isi panggilan itu? Ayyuhan niyam, wahai orang yang sedang tidur. Hubu fa inna Ahmad qad kharaja Makkah. Hubu, pergilah kalian, berangkatlah kalian, bertemulah dengan seseorang, itu namanya Ahmad. Beliau sudah keluar dari kota Mekah. Beliau sudah keluar, berada di kota Mekah maksudnya. Ya, faqadimna fasami'na bika. Kami pun pergi, namamu pun terdengar dalam telinga kami. Jadi begitulah hidayahnya sudah dari sana. Sesampai beliau di Mekah, beliau sudah mendengar nama itu. Wa kana Islam Utsman qadiman qabla dukhul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jemaah rahmatullah, Utsman bin Affan, Talhah ini sudah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala lewat satu mimpi, lewat satu panggilan yang diajak untuk bertemu dengan seorang yang bernama Ahmad. Ahmad namanya, Muhammad juga panggilannya. Ahmad karena beliau bagus hubungan vertikal dengan Allah, ibadahnya bagus dengan Allah. Beliau orang yang istimewa, dipanggil Ahmad. Dan dipanggil Muhammad karena begitu baik akhlak budi pekertinya kepada sesama. Maka Muhammad orang yang terpuji, orang yang dimuliakan oleh seluruh umat manusia, dipanggil nama Muhammad. Ahmad dan Muhammad sangatlah layak dan cocok untuk bersanding pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi oleh karena itu jemaah rahmatullah, apa tanda orang yang baik hubungan dengan Allah? Baiklah hubungan dengan manusia. Jadi oleh karena itu ketika orang menanya kepada Abdul Muttalib, kata beliau yang membawa mengitari Ka'bah, kenapa engkau namakan Muhammad? Saya ingin anak saya ini nanti ke depan menjadi orang yang disanjung oleh manusia karena akhlak dan budi pekerti. Jadi jemaah rahmati Allah, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Adalah baginda sallallahu alaihi wasallam adalah uswatun hasanah, cocok sosok yang patut untuk diteladani bagi siapa? Bagi orang yang mengharapkan Allah, bertemu dengan Allah dan hari akhirat, dan bagi orang yang selalu ingat akan Allah Jalla wa Ala. Ini Utsman bin Affan dan itu Talhah bin Ubaidillah. Itu tipologi yang pertama. Ada yang kedua, tipologi yang bernama Abu
Sufyan. Itu Abu Sufyan menolak awalnya, di ujungnya beliau dapat hidayah. Makanya hidayah ini satu yang unik. Kita tidak tahu kapan dia ketemu dan kapan dia akan pergi. Maka hidayah milik Allah Subhanahu wa taala. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Wahai Muhammad, wahai Rasulullah, engkau tak bisa berikan hidayah kepada siapa yang kau kehendaki. Allah sajalah yang punya otoritas untuk memberikannya. Maka jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, orang ada yang bertanya, Pak, kenapa kita baca setiap hari ihdinas siratal mustaqim? Kan sudah punya hidayah. Nah, hidayah yang kita miliki masih butuh hidayah yang lain. Orang yang punya hidayah hari ini belum tentu esok lusa sedemikian rupa. Maka terus kita mohon hidayah agar ia menjadi Allah anugerahkan kepada kita sejak awal hingga kita meninggalkan alam yang fana ini berada dalam pintu hidayah. Jemaah dirahmati Allah, inilah sosok yang bernama Abu Sufyan. Menolak awalnya, ujungnya Allah berikan hidayah kepadanya. Dan Nabi SAW tidak pernah berputus asa untuk mengajak. Tugas Nabi mengajak, wa ma ar-rasuli illa al-balagh. Tugas seorang Nabi, seorang Rasul menyampaikan, dan tugas orang yang terima untuk mempertimbangkan. Jadi itu jemaah rahmat Allah, cerita Abu Sufyan. Abu Sufyan jemaah rahmat Allah, pada suatu hari kharaja Abu Sufyan ila badiyah. Pergilah Abu Sufyan menuju suatu kampung badiyah, kan negeri yang jauh dari kota lah, al-badiyah. Lalu hamba Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala murdifan Hindan, di belakang Abu Sufyan beliau boncengi istrinya bernama Hindun. Jadi beliau bersama istrinya berdua menuju ke sebuah kampung. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka di sana ada Muawiyah radhiyallahu anhu. Kata beliau, wa ana ulamun, saya masih anak kecil, masih ulam. Kemudian jemaah dirahmati Allah, sami'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami mendengar baginda sallallahu alaihi wasallam ucapannya dan sebagainya. Faqala Abu Sufyan, maka Abu Sufyan mengatakan kepada Muawiyah, wahai Muawiyah, inzil ya Muawiyah, ayo turunlah wahai Muawiyah, hatta yarkaba Muhammad, sehingga Muhammadlah yang menaikinya. Fanazalat anil himarah, turunlah Abu Sufyan Muawiyah dari keledainya, warakibaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabilah yang menaikinya. Fasara amamana hunayah, Nabi setelah menaiki lewatlah Nabi sejenak. Summa iltafata ilaina, Nabi menoleh kepada kami. Bayangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika bertemu seseorang tak lupa menolehnya, melihatnya dengan sempurna, senyum kepadanya. Begitulah cara beliau menghormati orang lain. Nabi tidak pernah ngomong sambil membelakangi, tidak. Kalau ngomong berhadapan dengan bagus. Selesai beliau ngomong, baru kemudian pergi dan begitu berangkat. Jadi Nabi SAW sangat pandai memuliakan, karena itulah beliau sangat dimuliakan. Maka faqala, Nabi mengatakan, ya Abu Sufyan bin Harb, menyebut namanya, wahai Abu Sufyan bin Harb. Wa ya Hindun binti Utbah, wahai Hindun binti Utbah, menyebut namanya dengan sempurna. Jemaah rahmati Allah, wallahi demi Allah, la tamutunna, kalian mesti mati. Tidak ada orang yang tidak mati. Nabi mengatakan sesuatu yang pasti, la tamutunna, kalian semua pasti mati. Thumma la tub'atsunna, setelah mati ya bagi, pastilah kalian akan dibangkitkan. Mati bukan untuk mati, mati adalah untuk hidup kembali. Kalau mati untuk mati selesai, tapi itulah awal daripada kehidupan yang sebenarnya. Nabi ingatkan itu, walaupun orang sudah tahu, Nabi ingatkan, kalian akan mati dan kemudian kalian akan dibangkitkan kembali. Jemaah rahmati Allah. Lalu thumma la yadkhulanna al-muhsin al-jannata wal musii'u an-nar. Sungguh orang yang baik akan masuklah ia ke dalam surga. Kalau yang tidak baik, Allah masukkan dia ke neraka. Tidak menyebut siapa, menyebut nama Hindun tadi, menyebut nama Abu Sufyan tadi. Setelah itu beliau mengatakan, sungguh yang orang baik masuk dalam surga, sungguh orang yang tidak baik akan masuk ke dalam neraka. Nah, kata Nabi, wa ana aqulu lakum bihaqqin, saya sungguh menyampaikan dengan sebenar-benarnya.
untuk dipertimbangkan, untuk coba dipikir-pikirkan, untuk kemudian menjadi bahan renungan. Wa ana aqulu lakum bihaqqin wa innakumul awwalu man unzirtum. Kalianlah orang pertama saya sampaikan peringatan itu. Jadi jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, betapa Nabi sayang beliau, ingatkan janganlah sampai jatuh ke dalam kebinasaan. Jadi kita ingatkan keluarga kita, anak-anak kita, ingatkan karena sayang. Ya, jadi tanda sayang, kita tak biarkan orang jatuh ke dalam kebinasaan. Lalu jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, faqara thumma qara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi membacakan ayat Hamim tanzilun minar rahmanir rahim. Hamim al-ahruf al-muqatta'ah, huruf-huruf yang huruf potong dalam Al-Quran. Ada yang satu huruf, Nun wal qalami wa ma yasturun. Ada yang dua huruf, Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Ada yang tiga huruf, Alif Lam Mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ada empat huruf, Alif Lam Mim Ra. Ada yang lima huruf, Kaf Ya Ain Sad. Untuk apa Allah sebutkan huruf-huruf ini? Kata ulama, hadza li akhdhil intibah. Ini huruf untuk memberikan satu peringatan kepada orang yang mendengarnya. Orang-orang kalau yang paham bahasa Arab, dia akan terbangun dari tidurnya, akan terjaga dari mimpinya kalau dia mendengar huruf-huruf yang seperti ini. Maka huruf ini maknanya apa? Allah sedang menjelaskan tentang urgensi Al-Quran bagi manusia. Maka setelah huruf ini mesti bicara tentang Al-Quran. Yasin wal Qur'anil Hakim. Alif Lam Mim dzalikal kitabul la raiba fih. Huruf ini untuk menjelaskan tentang pentingnya Al-Quran yang akan menata manusia dalam meniti hidup dan kehidupannya. Maka jemaah rahmatullah, Nabi baca ayat yang ayat itu dimulai dengan huruf al-muqatta'ah Hamim. Jemaah rahmatullah, hingga sampai kepada ayat yang ta'i'in. Nabi selesaikan sampai di situ bacaannya. Maka jemaah rahmatullah, itulah penyampaian Nabi kepada Abu Sufyan. Ya, beliau tidak tahu apakah Abu Sufyan akan menerima atau tidak. Maka setelah itu faqala lahu Abu Sufyan. Abu Sufyan mengatakan, afaraqta ya Muhammadun. Muhammad, sudah selesai? Sudah selesai, kata Abu Sufyan. Qala na'am, sudah selesai. Ayat sudah dibacakan, penyampaian sudah disampaikan. Wa nazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil himarah. Maka turunlah Nabi sallallahu alaihi wasallam dari keledai tadi. Wa aqbalat Hindun ala Abi Sufyan. Hindun tadi yang mendengar juga bertemu kepada Abu Sufyan, berkatakan, ali hadza sahir an nazalta ibni. Inikah sihir yang ada pada anakku ini? Karena beliau masih dekat dengan Rasulullah. Ini sihirnya. Maka qal, apa kata Abu Sufyan? La, bukan. La, bukan. Wallahi ma huwa bisahir. Beliau ini Muhammad bukan penyihir, wala kadzdzab, tidak juga beliau sebagai orang yang mendusta. Jadi begitulah jalan hidayah bagi Abu Sufyan dan Hindun, walaupun dengan perjalanan yang sangat jauh untuk mendapatkan satu hidayah. Jauh perjalanannya, kisahnya panjang, ceritanya panjang, pada akhirnya mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah, kita Allah berikan kemudahan. Ketika kita lahir, kita sudah diazankan di sebelah kanan
iqamahkan sebelah kiri tanpa ada perjalanan yang jauh. Masya Allah, ini nikmat hidayah yang luar biasa. Bayangkan Abu Sufyan, bayangkan Hindun, perjalanan yang amat sangat jauh untuk mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Patut kita bersyukur kepada Allah atas anugerah yang luar biasa ini. Karena jemaah rahmatullah, hidayah adalah mutiara yang amat sangat berharga, yang tak terhargakan dengan angka-angka. Tidak bisa orang membeli hidayah, kalau ia adalah anugerah yang Allah berikan kepada orang-orang yang Allah pilih. Semoga kita termasuk insan pilihan Allah untuk mendapatkan terus hidayah ini sejak kita hidup sampai kita meninggalkan alam yang fana ini. Nah, ini jemaah rahmatullah. Ini model yang kedua. Model yang kedua. Siapa namanya? Abu Sufyan. Abu Sufyan, perjalanan yang jauh. Ada satu lagi sebab, ada orang yang menolaknya, namanya Abu Lahab. Abu Lahab ini menolaknya ketika Nabi menyampaikan, mengajaknya dan sebagainya, mengatakan apabila wahai bani fulan-fulan, bila aku katakan di sebelah sana adalah ada musuh yang menyerangimu, apakah kamu akan membenarkannya? Betul, engkau tidak pernah berbuat mengatakan sesuatu yang tidak benar. Aku memberikan peringatan kepada kalian tentang azab yang pedih. Di sanalah bangkit Abu Sufyan, Abu Lahab mengatakan, alihada jama'tana, wahai Muhammad, ini tujuan kamu mengumpulkan kami. Tabbal laka ya Muhammad, celakalah engkau wahai Muhammad. Ucapan yang kasar itu, yang menyakitkan itu, Nabi tidak menjawab. Nabi diam mendengar itu, tapi Allah lah yang meresponnya. Tabbat yada abi lahabin wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dhata lahab, wa imratuhu hammalatal hatab, fi jidha hablum min masad. Bayangkan, Nabi yang dicemoohkan, Allah yang memberikan jawaban. Begitulah nilai tinggi mulia dan kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam pandangan Allah Jalla wa ala. Maka oleh karena itu hendaklah kita mengarungi lautan untuk mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika Allah cinta kepada kita, semua akan Allah sediakan. Tabbat laka, tabbat yada abi lahab wa tab, celakalah kedua tangan Abu Lahab dan ia sudah binasa. Tangan artinya usaha, ikhtiar apapun yang dia usahakan tidak akan ada manfaatnya. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, hartanya, anak-anaknya tidak akan ada manfaat. Tak ada manfaat dalam hidupnya, dunia dan akhirat. Sayasla naran la talab, ujung perjalanannya adalah dia akan masuk dalam neraka yang menjala-nyala. Itulah segala kerugian, karena orang yang masuk dalam neraka itu satu azab yang luar biasa. Fama asbarahum 'alan nar, tak ada orang yang sanggup untuk menahan api neraka, api yang sangat pedih, yang lipatannya 60 kali lipatan api dunia. Api dunia saja begitu dahsyat. Bayangkan bagaimana kalau api neraka, narukum hadhihi, apimu yang ini adalah juz'un, hanya satu bahagian dari 60 kali bahagian api neraka. Oleh karena itu kalimah yang kita bacakan dalam doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan kebaikan kami dalam dunia, dapat bahagia, akhirat masuk surga, tak transit dulu dalam neraka. Ya Allah, jangan sampai kami transit dalam neraka, walaupun sehari dalam api itu adalah 60.000 tahun lamanya. Jadi oleh karena itulah doa agar kita terbebaskan dari api neraka. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi permajaan ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, jadi usaha anak dan usahanya tidak akan ada manfaat bagi Abu Lahab. Wa imra'atu hammalatal hatab, istri yang mendampinginya, yang ikut menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang menebarkan duri-duri di jalan agar Nabi tertusuk dengannya, ternyata
yang tertusuk? Abu Lahab. Jadi dia tebarkan duri di istri Abu Lahab ini menebarkan duri agar Nabi tertusuk dengannya. Ternyata Abu Lahab lah yang waktu pulang tertusuk dengannya. Jadi kalau kita berbuat jahat kepada orang, kejahatan itu akan balik kepada kita. Nah, jadi jemaah dirahmati, kalau kita orang yang baik kepada orang, kebaikan itu sebenarnya akan kembali kepada kita. Berbuat baiklah kepada orang lain, Allah akan berbuat baik kepada kita. Mungkin dia tak sanggup membalas, Allah lah yang akan membalasnya. Jadi kalau kita berbuat baik kepada orang, sama sekali tak mengharap balasan dari dia, ya, tapi mengharap balasan dari zat yang memiliki segala-galanya. Jemaah rahmati Allah, wa maratu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Kemudian istrinya yang membawa kayu bakar yang menambah dahsyatnya azab api neraka itu. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini beberapa sampel contoh daripada orang-orang dalam menerima dakwah baginda sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kira-kira hati manusia ini, sebagaimana yang pernah kita sampaikan, hati manusia ini diumpamakan seperti 3 model. Hati ada yang seperti tanah yang gembur. Tanah yang gembur, bila turun hujan, hidayah sampai, dia akan menyerap hidayah itu, dia akan terima dengan baik. Lalu apa? Yang ketika lebih dari itu, maka dia akan tebarkan kepada orang lain. Itu hati seperti tanah yang gembur. Tanah yang gembur itu kita tanam apa saja. Kadang-kadang enggak kita tanam, kita lempar ubi saja, dia akan tumbuh berkembang. Ini tanah yang gembur. Hati seperti tanah yang gembur. Ya, jadi orang-orang yang beriman begitu hatinya. Apapun yang diterima yang baik, dia akan terima, dia akan catat, dia akan rekam kebaikan itu. Siapapun, dari mulut siapapun, bila itu baik maka dia akan terima. La tasal man qala. Jangan tanya siapa yang menyampaikan, tapi tanyakan apa yang disampaikan. Tidak perlu siapa, tapi apa yang perlu, apa yang disampaikan itu orang yang baik. Ya, itu ada hati yang cembung, hati yang cekung. Cekung itu seperti piring, ya, seperti piring periuk, cekung. Bila ada hidayah yang akan turun, maka dia akan tampung, tapi dia tidak menyerap. Tampung agar bisa dinikmati oleh orang lain. Kalau kita masak sayur dalam periuk nak makan, yang makan kita, tapi dia yang nampung. Ini ada orang kalau dapat hidayah, dia punya ilmu, dia tidak ngamalkan tapi nyampaikan orang saja. Ini model yang kedua. Ini baik tapi kurang baik. Kenapa? Karena harusnya ketika kita mengetahui, kitalah orang yang mengamalkan. Ada satu lagi hati yang cembung, yang sebaliknya. Kalau cawan kan ke bawah, ini ke atas. Ininya ke atas. Jadi kalau turun hidayah air, maka dia akan apa? Akan terdampak keluar. Tidak akan menampung dia. Kalau menerima satu kebaikan dari awal, tidak akan mau mendengarnya. Inilah model hati yang ketiga. Jadi jemaah rahmati Allah, semoga Allah berikan kita kesempatan berilmu dan kesempatan untuk beramal. Jadi nikmatnya hidup ini karena punya ilmu, dan lebih nikmat lagi karena ilmu yang kita miliki mampu kita amalkan. Di ujung perjalanan kita akan kita nikmati buah yang sudah kita petik, yang sudah kita tanam, yang disebut dengan al-hikmah. Ya, hikmah kehidupan ini jemaah rahmati Allah akan kita rasakan pada saatnya. Kita punya anak memang capek, pagi kita antar, sore kita jemput, capek kan? Nanti waktu kita sudah sakit, baru terasa, ya Allah, anak saya luar biasa. Ternyata capek yang dulu itu lupa kita karena keikhlasan dan kesalehan anak kita di ujung-ujung kehidupan kita. Itulah namanya hikmah. Hikmah memang tidak akan datang di awal. Kalau dari awal datang bukan hikmah namanya. Salat nikmatnya mungkin bukan sekarang. Salat tahajud bukan sekarang nikmatnya. Dia di ujung-ujung kehidupan
baru terasa indah. Nah, itulah ada maknanya, hikmah dalam kehidupan kita. Jemaah rahmatullah, mungkin itulah beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Banyak salah daripada benarnya, yang benar dari Allah, yang salah dari kami. Semoga sama-sama kita berdoa kepada Allah, semoga Allah menaburkan hidayah kepada kita, mampu kita amalkan, dan kita dapat melewati episode kehidupan ini fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Demikian, terima kasih, hanya kepada Allah sajalah kita akan kembali. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamu أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ويقول إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ويقول قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم طوبى للمخلصين أولئك مصابيح الدجى تتجلى عنهم كل فتنة ظلما. ويقول المؤمنون هينون لينون كالجمل الآنف إن قيل إن قاد وإن أليق على صخرة استناق أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وبارك وسلم. Sebelum doa kita salawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه بقدر عظمة ذاتك وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم تب علينا توبة نصوحا اللهم تب علينا توبة نصوحا اللهم تب علينا توبة نصوحا. اللهم إنا نسألك التوبة ودوامها ونعوذ بك من المعاصي وأسبابها. اللهم والإنابة اللهم إنا نسألك التوبة والإنابة والاستقامة على الشريعة الغراء والطريقة البيضاء برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. رب اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. رب اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. رب اغفر لشيخنا ولمشايخنا ولأساتذتنا واغفر لنا جميع أوليائك المقربين من علمائك العاملين المخلصين وعبادك الصالحين. واغفر لنا ولأزواجنا ولأولادنا ولبناتنا ولإخواننا ولطلابنا ولطالباتنا. واغفر لنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات.
يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم الفقراء والضعفاء والمساكين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. أظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اغفر واعف وارحم وتكرم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الله العز الأكرم. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجلنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من غضبك والنار. اللهم عظم جلالك في قلوبنا وصغر الدنيا في أعيننا. اللهم عظم جلالك في قلوبنا وصغر الدنيا في أعيننا. حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والنفاق والعصيان واجعلنا من الراشدين المهديين واجعلنا من الراشدين المهديين. اللهم اجعلنا من الراشدين المهديين. اللهم أذقنا لذة طاعتك وخدمة دينك. اللهم أذقنا لذة طاعتك وخدمة دينك وحرمنا عن معاصيك ظاهرا وباطنا سرا وعلانية أبدا ما أحييتنا يا رب العالمين. اللهم امن علينا متابعة النبي الكريم حبيبك المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أولا وآخرا ظاهرا وباطنا يا رب العالمين. اللهم امن علينا مجالسة النبي الكريم حبيبك المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يغضة ومناما بقدرتك يا رب العالمين. اللهم امن علينا مرافقة النبي الكريم حبيبك المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أرنا وجه نبيك الكريم. اللهم إنا نسألك بنور النبي الكريم وبسر النبي الكريم وبحرمة النبي الكريم حبيبك المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أرنا وجه نبيك الكريم حبيبك المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقظة ومناما يا رب العالمين. في الحياة وعند الوفاة يا رب العالمين. في الحياة وعند الوفاة وبعد الوفاة يا رب العالمين. ويسر لنا جليس أوليائك المقربين من علمائك العاملين المخلصين وعبادك الصالحين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم عاد المسجد الأقصى إلى رحام المسلمين. اللهم عاد المسجد الأقصى إلى رحام المسلمين وارزقنا فيه صلاة قبل الممات يا رب العالمين. يا رب العالمين يا إله العالمين. يا الله يا الله يا الله kami berkumpul di rumah-Mu ya Allah semata-mata untuk mencari keridhaan-Mu ya Allah. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Ampunkan dosa ayah bunda kami ya Allah. Sayangi kedua orang tua kami ya Allah. Kasihi kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah, bahagiakan kedua orang tua kami ya Allah, sebagaimana mereka menyayangi kami di masa kecil kami ya Allah, sebagaimana mereka bersungguh-sungguh membahagiakan kami di masa kecil kami ya Allah. Di antara mereka yang masih hidup ya Allah, sempurnakan iman mereka ya Allah. Bahagiakan mereka ya Allah dengan segala kebaikan dari sisi-Mu ya Allah. Di antara mereka yang telah wafat ya Allah, luaskan kubur mereka ya Allah. Jadikan kubur mereka sebagai taman-taman syurga-Mu ya Allah. Jangan sampai jadikan kubur mereka sebagai jurang-jurang dari jahannam-Mu ya Allah. Ya Allah, tutup aib kami ya Allah di dunia dan di akhirat ya Allah. Ya Allah, janganlah Kau permalukan kami dengan sebab aib kami di masa lalu ya Allah. Ya man azhara al-jamil wa satara al-qabih. Ya man azhara al-jamil wa satara al-qabih. Ustur awratina wa awrat al-muslimin fi dunya wal akhirati bi sitrika al-jamil ya sattar ya rabbal alamin. Allahumma alif baina qulubina wa qulubil muslimin. اللهم الف بين قلوبنا وقلوب المسلمين. اللهم اصلحنا واصلح ذات بيننا وبين المسلمين. اللهم وحد صفوفنا وصفوف المسلمين واجمع كلمتنا وكلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين. Ya Allah, ijabah doa kami ya Allah. Ya Allah, kabulkan doa kami ya Allah. Sebelum ya Allah sebelum Engkau matikan kami ya Allah, sebelum Engkau matikan kami ya Allah, ampunkan semua dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami ya Allah saat sebelum kematian kami ya Allah. Ya Allah, terima pertemuan kami denganmu ya Allah dengan keridhaan-Mu ya Allah. Ya Allah, ijabah doa kami ya Allah, kabulkan doa kami ya Allah. Sebelum kami turunkan tangan kami yang berlumuran dengan dosa ini ya Allah. Ya Allah, kabulkan doa kami ya Allah sebelum kami bangun dari majelis kami ini ya Allah. Ya Allah, ampunkan kami ya Allah, kabulkan doa kami ya Allah. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, segala kebaikan yang diminta oleh Nabi-Mu, itulah kebaikan yang kami minta ya Allah. Segala keburukan yang diperlindungkan oleh Nabi-Mu ya Allah, kami berlindung dari semua keburukan itu ya Allah. Allahumma inna na'udzu biridhaka min sakhatik wa bimu'afatika min 'uqubatik wa bika minka la nuhsi thana'an 'alaik anta kama athnayta 'ala